bah iki konspirasi, bah iki bukan konspirasi. Yang penting virus ini ada, yang penting sakit ini ada. Emangnya kalau misalkan ini hasil konspirasi dan kamu kena sakit, kamu diam saja. Kring, this is Lingua Talk speaking bersama saya Faida Ufaira, host kali ini. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Arif Bakhtiar, spesialis paru. Dan hari ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19. Lingua Talks membahas beragam topik mengenai isu-isu terkini dari berbagai perspektif. Jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi di bawah dan juga follow Lingua Talks di Spotify. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Arif. Selamat siang, Dr. Arif. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Sehat-sehat selalu ya, dokter. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kami di sini di Lingua Talks episode kali ini akan membahas tentang mengupas tuntas mengenai COVID-19, yaitu vaksinnya ya, dokter ya. Yeah. Baik. Nah, kita ini sudah tahu di Indonesia sendiri ada dua vaksin yang sedang dipergunakan di Indonesia sendiri, ada Sinovac dan AstraZeneca. Apakah dokter mengetahui tentang asal-usul dari vaksin-vaksin tersebut ya, dokter? Ya. Asal-usul maksudnya mana? Dari negaranya? Dari negara seperti ya. itu, dokter. Kalau Sinovac kan memang dari dari negara Cina ya. Kalau yang AstraZeneca dari Oxford University asalnya ya. Itu ada perbedaan antara keduanya memang. Memang tipe yang klasik itu saya lihat yang Sinovac. Sinovac itu termasuk tipe-tipe vaksin yang klasik, artinya berasal dari virus yang dilemahkan. Ya, jadi ya masing-masing keduanya ada memiliki kelemahan dan kelebihan tentu saja. Kalau dari vaksin yang dilemahkan karena itu sudah lama kita geluti ya, kita geluti, jadi prosesnya jadinya lebih cepat. Prosesnya lebih cepat baik dari sisi produksi maupun dari sisi penerapan. Tapi kalau yang dari AstraZeneca karena dia menggunakan vektor ya, ini termasuk tipe-tipe yang baru, jadi ya mungkin satu dari segi persiapannya mungkin agak lama, kemudian dari beberapa persyaratan untuk penyimpanan juga berbeda daripada yang Sinovac. Memang dari sisi praktis memang kalau kita lihat memang Sinovac lebih praktis, walaupun angka efikasi keberhasilannya kalau dari studi klinis sebelumnya lebih tinggi yang AstraZeneca, walaupun dengan konsekuensi ya biayanya relatif lebih mahal. Tuh. Baik, dokter. Karena alasan-alasan tersebut, mengapa Indonesia bisa memilih Sinovac dan AstraZeneca ya, dokter? Kenapa nggak memilih vaksin-vaksin yang lain, dokter? Ya, saya kurang mengetahui ya, maksudnya dari kan ini juga ada peran negara ya, Tapi kalau yang saya ketahui dari sisi Sinovac, satu, produksi massalnya, saya bahas dari Sinovac dulu ya, karena yang saya tahu dari sisi Sinovacnya, dari sisi produksi massalnya mereka lebih cepat produksi. Yang kedua, Indonesia dengan China sendiri sudah ada semacam kerjasama ya, jadi itu mempermudah. Yang berikutnya juga ada masalah transfer knowledge-nya, jadi artinya vaksin Sinovac ini kita pada berikutnya tidak serta-merta kita impor berupa vaksin jadi, tapi berupa bahan vaksin nanti di sini di Indonesia diolah oleh Bio Farma untuk diproduksi di sini. Jadi artinya ada semacam sama-sama untungnya. Jadi artinya kita nggak terima barang jadi saja, tapi kita juga terima barang yang dalam tanda kutip setengah jadi, kita matangkan sendiri di sini, kita edarkan sendiri oleh Bio Farma setahu saya. Baik, dokter. Lalu mengapa Indonesia sekarang memulai untuk memilih menggunakan AstraZeneca gitu? Ya, satu mungkin masalah jumlah vaksin yang dibutuhkan ya. Jadi kita perlu jumlah vaksin dalam jumlah yang besar sekali. Artinya kan tujuan vaksinasi itu selain untuk imunitas individu juga tujuan vaksin untuk yang katakanlah herd immunity itu ya. Herd immunity target kita bisa 70% bisa tercover semua lah. Untuk mempercepat itu artinya mungkin salah satu yang melandasi pemerintah untuk tidak terfokus pada satu produsen saja, produsen yang lain dalam artian supaya jumlahnya segera tercukupi. Mungkin salah satunya seperti itu, tapi kalau ada hal yang lain saya kurang paham. Baik, dok. Lalu untuk efektivitas dan keberhasilan dari kedua vaksin ini kira-kira mana yang lebih baik ya, dok? Apa sama saja sebenarnya, dok? Ya, jadi vaksin itu diedarkan setelah melewati uji klinis fase ketiga, ya.
untuk Sinovac uji klinis fase 3 yang dilakukan di mana di Indonesia itu angka keberhasilannya bisa sampai 65%-an ya, 65%-an. Tapi yang AstraZeneca bisa di atas 80% kan, informasinya demikian. Nah, artinya targetnya minimal itu 50%. Jadi artinya walaupun itu 65%, artinya sudah melebihi dari cut point-nya. Jadi sudah bisa memenuhi salah satu persyaratan vaksin ini bisa diedarkan. AstraZeneca yang Astra memang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Tapi memang salah satu kendalanya kalau dari vaksin AstraZeneca itu masalah penyimpanan. Jadi tidak sesimpel untuk seperti Sinovac. Oh, lebih susah ya, Dok ya kalau ya, untuk AstraZeneca-nya. Ya. Baik. Oh, baik. Jadi untuk dokter sendiri kan sebagai nakes ya, Dok ya. Sudah divaksin kan pastinya, Dok? Sudah. Sebagai orang yang sudah divaksin, apa sih, Dok, testimoninya, Dok? Bagaimana yang dokter rasakan atau adakah efek samping seperti itu, Dok? Ya. Kalau ngomong vaksin kita nyebutnya bukan efek samping ya, tapi efek simpang ya. Oh, pernah dengar ya? Efek simpang ya. Jadi ya, Dok, ya? efek-efek yang mungkin muncul setelah pemberian vaksin. Kalau secara program disebutkan sebagai KIPI ya. KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI itu bukan berarti hal-hal yang diduga berkaitan langsung, hal-hal yang mungkin nggak berkaitan langsung pun akan dicatat ya. Kesaksian saya pertama kali divaksin karena waktu itu saya divaksin menggunakan Sinovac. Efeknya ya hanya sebatas nyeri di bekas suntikan saja. Itu pun yang pada penyuntikannya kedua. Penyuntikan pertama relatif hanya nyeri ringan. Setelah penyuntikan nggak ada rasa nyeri. Yang kedua agak lama nyerinya. Beberapa jam pasca penyuntikan masih terasa nyeri. Tapi saya merasa ya di apa-apakno ya, bahasa Surabaya ini di apa-apakno bagaimanapun juga kalau kita bekas diinjeksi ya tempat injeksi itu pasti merasa nyeri ya. Saya rasa itu hal yang lumrah ya. Tapi mengenai efek-efek simpang yang lain yang baik yang sistemik maupun yang regional saya tidak merasakan. Baik. Ya. Berarti efek simpang dari vaksin COVID-19 sendiri ini sama seperti efek simpang dari vaksin-vaksin biasanya lah ya, Dok ya. Memang ya. Artinya memang salah satu prasyarat vaksin bisa diterapkan ini kan yaitu termasuk mengenai efek-efek simpangnya itu apa yang terjadi setelah melalui uji klinis fase 3 sama pengamatan setelah uji klinis itu dilakukan itu pasti dicatat. Kalau ada beberapa hal yang sekiranya membahayakan ya pasti nggak akan diedarkan pasti. Baik. Ya. Nah, vaksin COVID-19 di Indonesia sendiri sekarang ini masih disubsidi oleh pemerintah. Ya. Namun, beberapa masyarakat meskipun sudah disubsidi malah menolak atau masih ragu nih, dokter. Menurut dari dokter sendiri, menurut dokter apa sih urgensi dan kepentingan dari vaksin ini sendiri, Dok? Ya. Saya dulu jujur waktu awal-awal dengan vaksin saya termasuk yang belum setuju saya, tapi artinya saya akan setuju jika memang telah melalui hasil uji klinis fase 3-nya sudah ada reportnya ya, saya baru akan mau. Di Indonesia kan yang Sinovac itu sendiri sudah dilakukan uji klinis fase 3 di Bandung kalau saya, di Bandung dan sekitarnya sekitar 1.200 orang yang diuji klinis itu laporannya sudah ada dan artinya dinyatakan layak untuk diedarkan ya sudah saya pribadi ya saya oke. Memang yang perlu digarisbawahi di sini, ya, masyarakat ini tidak percaya ke vaksin, atau sebenarnya mereka mengabaikan COVID-nya sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, artinya mereka yang sepengamatan saya, mereka yang tidak yang katakanlah menolak vaksin COVID, ya, itu juga termasuk golongan-golongan yang relatif tidak begitu mempercayai adanya COVID-19 ini, atau mungkin mereka percaya tapi menganggap ini penyakit biasa. Masih banyak yang beredar bahwa ini loh flu biasa. Iya, seperti benar, itu. Dok. Jadi berangkatnya dari mereka tuh percaya nggak adanya COVID ini. Benar. Yakin nggak mereka ada COVID ini? Memang masalah intinya di situ ya, dokter. Iya, betul. Baik. Selama mereka masih belum percaya adanya COVID-19 ini ya jangan harap mereka mau vaksin. Benar, Dok. Iya, benar. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa masyarakat nih yang ingin divaksin ya, Dok. Beberapa masyarakat ini benar-benar ingin divaksin. Nah, mereka ini bertanya-tanya, Dok.
kapankah masyarakat ini dapat vaksin, Dok? Siapa aja yang dikasih duluan untuk vaksin ini? Dan boleh nggak sih, Dok, dijelasin gimana distribusinya untuk vaksin ini, Dok? Jadi gini, jadi pemerintah memang sudah mencanangkan bahwa sebagai tahap pertama itu adalah nakes, gitu ya. Nakes, tahap berikutnya adalah para pejabat publik atau mereka yang kerjanya berhadapan dengan orang banyak, yaitu ya pelayan publik. Berikutnya seperti lansia, dan berikutnya lagi kemudian ya orang-orang yang biasa itu. Jadi artinya kita ikuti saja program pemerintah itu, kita ikuti saja, karena bagaimanapun itu tujuannya untuk mempermudah pendistribusian. Satu, ya. Memang targetnya itu bukan semua warga harus dapat imunisasi semua, enggak. Target itu paling enggak hanya 70% sudah dapat imunisasi aja sudah mencukupi itu sebenarnya. Ya, jadi kita nggak usah bertindak sendiri. Saya mau beli sendiri ya. Ikuti saja kapan waktunya masyarakat ini dapat. Kalaupun nanti pemerintah sudah mencetuskan bahwa ya ini sekarang boleh orang yang beli sendiri, boleh, ya monggo. Jangan sebelum ada pengumuman itu kemudian bertindak sendiri. Khawatirnya apa sih kalau kita berpikir lebih jauh, berpikir tidak bisa dipungkiri, jangan-jangan khawatirnya nanti ada semacam vaksin-vaksin palsu yang beredar. Jadi artinya karena orang itu sudah terlalu gemes pingin, saya mau membayar sendiri berapapun sebenarnya saya dapat vaksin. Nah, khawatirnya emosi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Khawatirnya hanya itu aja. Baik, berarti teman-teman yang ada di rumah ini yang ingin vaksin, ada baiknya untuk menunggu di rumah saja dan tetap jaga kesehatan seperti itu. Betul. Ya, Dok ya. Satu yang penting, vaksin bukan segalanya. Vaksin bukan obat. Dengan kita dapat vaksin bukan berarti kita tidak terinfeksi, tidak, tetap bisa, tapi artinya itu kalaupun kita kena, tubuh kita sudah punya kekebalan, jadi mungkin meminimalisir efek gejalanya, mungkin supaya nggak sampai berat, mungkin hanya ringan saja. Bukan berarti kalau sudah vaksin kita nggak bakal kena, tidak, tetap mungkin bisa kena, tapi respon tubuh kita mungkin baik. Jadi protokol kesehatan itu tetap tidak terkalahkan. Baik, dokter. Jadi meskipun sudah vaksin lengkap, tetap tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan seperti itu ya, Dok, ya? Wajib, jangan sampai. Namun untuk hal-hal seperti rapid test atau swab test, apakah masih bermanfaat digunakan di pasien-pasien yang sudah diberi vaksin ya, Dok? Untuk kepentingan diagnostik, tetap PCR itu yang untuk mendiagnosis adalah PCR, ya. Rapid itu sifatnya untuk screening, tapi saat ini untuk screening lebih disarankan yang pakai antigen, apalagi sekarang kan harganya sudah relatif turun ya, sudah relatif lebih murah dan sudah banyak. Jadi untuk kepentingan screening tahap awal ya antigen itu masih disarankan, nggak apa-apa ya. Tapi artinya misalkan rapid antibody ya, misalkan terpaksa nggak ada pemeriksaan lain di suatu daerah, adanya hanya rapid antibody ya, dan orang sudah divaksin, yang bilang aja saya sudah pernah divaksin. Jadi artinya hasil positif itu ya mungkin ada kaitannya sama vaksinnya. Baik, berarti yang tidak bisa digunakan hanyalah rapid antibody saja ya, Dok? Ya, maksudnya ya tetap bisa digunakan, tapi artinya untuk kepentingan diagnostik tidak. Oh, baik, Dok. Ya. Baik. Kemudian untuk vaksin yang lengkap ini kan 2 kali ya, Dok? Ya. Berbeda dengan vaksin-vaksin yang lain yang berkali-kali, bahkan ada yang setahun sekali. Itu mengapa vaksin COVID-19 ini cuma 2 kali, Dok? Booster ya, kalau vaksin-vaksin yang sebelumnya kan ada istilah booster ya. Kalau vaksinnya mungkin hanya sekali, tapi berikutnya ada booster. Tapi untuk vaksin COVID ini memang setelah melalui studi tentu saja ya, itu 2 kali pemberian. Untuk pemberian pertama itu untuk merangsang terjadinya suatu serokonversi istilahnya. Jadi untuk merangsang timbulnya antibodi pertama ya. Lalu setelah pemberian kedua tujuannya untuk mencapai target seroproteksi. Ya, seroproteksi jadi artinya sampai pada suatu titik di mana antibodi kita sudah punya antibodi atau imunitas terhadap sakit ini. Seperti itu. Jadi yang pertama itu tujuannya hanya untuk merangsang terbentuknya. Jadi artinya kenapa kok 2 kali kok hanya dulu ada yang sekali ada ya. Itu namanya dari hasil studi dan dari suatu hasil kesimpulan para pemikir-pemikir bahwa ya ini diberikan 2 kali seperti itu. Baik, Dokter. Mengenai nantinya apakah ada booster, saya masih belum tahu. Tapi kan target vaksin ini kan tujuannya untuk mengatasi pandemi kali ini. Baik, berarti memang harus 2 kali, harus lengkap ya, Dokter, ya untuk kali. diikutinya. Baik, 2 Dok. kali. Karena itu ada jadwalnya ya, ada yang 14 hari,
Tapi saat ini yang di Indonesia ini 14 hari, tapi ada beberapa vaksin lain yang 21 hari. Ya, itu artinya diikuti saja sesuai dengan panduan vaksin apa yang diberikan. Baik, dokter. Boleh lebih, artinya misalkan nih, katakanlah jadwalnya 14 hari. Tapi pada hari ke-14 itu saya ada sesuatu yang mungkin saya nggak boleh. Misalkan saya sedang flu atau apa, ya sudah mundur sampai selesai, nggak sampai sakitnya selesai nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan maju. Ya, jadi pemberian berikutnya jangan boleh mundur dari jadwal yang disarankan, tapi jangan maju. Tapi mundurnya juga ada waktunya. Artinya seperti kalau Sinovac ini maksimal sampai hari ke-28. Jadi artinya kan kita diberikan pada hari pertama, pada suntikan pertama. Suntikan kedua kan 14 hari berikutnya. Ya. Ada sesuatu kita pada hari ke-14, ya sudah kita mundur, diberikan pada hari setelahnya, tapi maksimal hari ke-28. Jangan melewat hari ke-28. Baik, dokter. Baik. Nah, itu tentang vaksin juga, Dok. Selama ini ada pro kontra nih, Dok, dari masyarakat. Beberapa masyarakat ini ada yang menganggap COVID-19 ini adalah bisnis, Dok. Jadi penyakitnya dibuat, kemudian APD-nya dijual, kemudian vaksinnya dijual, dan obat-obatannya dijual. Ya. Tanggapan dari dokter bagaimana, Dok? Saya itu termasuk salah satu orang yang senang sekali baca teori konspirasi. Saya sejak SMA saya senang sekali baca buku tentang yang gambar segitiga ada matanya Dajjal. Saya senang sekali itu ya. Tapi gini, ada atau tidak adanya konspirasi, ya. Jadi artinya iki konspirasi, iki bukan konspirasi. Yang penting virus ini ada. Yang penting sakit ini ada. Emangnya kalau misalkan ini hasil konspirasi dan kamu kena sakit, kamu diam saja. Ya, jadi ini sakit ini ada. Saya nggak tahu apakah ini alami, apakah ini buatan atau ini sengaja dibuat. Tapi yang penting ini ada. Artinya kalau kita sudah kena, ya sudah kita obati. Kalau kita belum kena, ayo kita sama-sama mencegah supaya jangan terkena. Begitu. Ya, memang tetap ada konsekuensinya. Artinya kalau ada penyakit ya harus ada obat yang kita konsumsi. Ya, kalau kita belum sakit harus ada pencegahan. Ya, dalam hal ini vaksin. Ya, kalau dalam hal perawatan ya mungkin perlu APD, ya itu konsekuensi, ya menurut saya konsekuensi. Tapi yang penting sekali lagi, iki konspirasi, iki bukan konspirasi, yang jelas ini ada. Ya, mari kita hadapi yang ada ini. Baik, Dok. Jadi meskipun ini konspirasi tetap harus dieradikasi ya, Dok, ya. Iya, betul sekali. Baik, dokter. Nah, sekarang yang ada nih, Dok, untuk orang-orang yang tidak mau divaksin, ada sanksi. Sanksinya ini dari administratif hingga ke sanksi pidana. Nah, menurut dokter apakah di sanksi seperti itu efektif untuk orang-orang agar mau untuk divaksin ya, Dok? Ya, itu kebijakan pemerintah. Untuk kalau yang mempidana itu menurut saya sangat berlebihan. Tapi artinya pemerintah boleh melakukan cara apapun ya supaya masyarakat itu paham. Itu yang penting sekali, yang pertama ya. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat ini memahami dulu. Artinya apa ya? Saya rasa dari tindakan para pihak yang berwenang dulu. Artinya kalau pihak yang berwenang ikut menyepelekan ya sudah. Ya berarti masyarakat juga abai. Nah, contoh saja ya. Semuanya kan dimulai adanya masyarakat ini percaya atau tidak adanya COVID, kemudian masyarakat ini takut atau tidak adanya COVID. Nah, semacam membuat kerumunan, kemudian pelanggaran protokol. Lah, itu artinya memang sanksinya harus tegas. Intinya harus tegas. Bukan berarti setelah pelanggaran yang pertama gagal pakai aturan yang lain, nggak mau divaksin pidana. Ya, jadinya sangat berlebihan. Tapi artinya mulai sejak awal misalkan pakai sanksinya administratif aja lah, menurut saya administratif ya. Seperti orang nggak pakai masker seperti itu, pakai dendanya bagaimana. Kemudian orang bergerombol, dendanya bagaimana. Ya nanti sama seperti pada vaksinasi, kalau mereka nggak mau vaksin, bagaimana sanksi administratifnya. Kalau pidana itu ya menurut saya berlebihan bagi saya ya. Berarti memang yang paling penting adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat, ya, Dok, utamanya. Betul sekali. Kalau kalian mau lihat, kenapa di Vietnam itu yang notabene sama-sama berkembangnya dengan Indonesia ya. Kalau kalian pernah ke Vietnam, lihat kondisi sana itu sama seperti sini, sama masih mengenai ketidakteraturan tempatnya itu ya, sama. Tapi kenapa kok warganya bisa? Bahkan hampir sekarang mereka menyatakan sudah bebas mungkin ya, mereka sudah sudah tidak ada pertumbuhan angka COVID baru. Karena sejak awal pemerintahnya memang
tegas sekali. Jadi mereka yang melanggar saat awal ya, sebelum virus ini menular banyak, menyebar banyak, mereka ketat sekali, nggak boleh keluar rumah, ya. Kemudian kalaupun keluar seperti Korea Selatan juga, kalaupun keluar harus ada syarat-syaratnya, kepentinganmu apa, ya, hasil pemeriksaanmu bagaimana, dan ada pemerintahnya punya konsekuen. Artinya gini, mereka yang di karantina ya, maksudnya nggak boleh keluar rumah, isolasi, itu tercukupi mengenai entah kebutuhan hariannya itu ada. Jadi masyarakat nggak perlu bingung lah kalau di tempat kita mau diisolasi, ya kita kerjanya harian, kita bayarannya harian, gajiannya. Kita dapat makan dari mana? Nah, hal seperti itu yang luput. Jadi artinya nggak efektif ujung-ujungnya ya. Baik dok, berarti memang penanganan COVID-19 ini tidak bisa jika hanya perorangan ya dok, harus bisa. satu negara menerapkan. Betul. Ini suatu kelembagaan kebijakan pemerintah. Baik dok, baik. Nah, kalau selama ini kita kan menggunakan vaksin yang buatan negara lain ya dok ya, apakah di Indonesia sendiri ada ilmunya untuk membuat vaksinnya sendiri ya dok? Untuk perkembangannya sendiri di Indonesia bagaimana ya dok? Ada, tapi memang pembuat vaksin di Indonesia ya semuanya mempunyai keinginan untuk bisa membuat vaksin sendiri. Di tiap-tiap institusi pendidikan seperti UNER, kemudian UI ya, UGM itu saling mengadakan suatu studi untuk membuat suatu vaksin sendiri. Tapi mengenai perkembangannya sejauh mana saya nggak bisa menceritakan di sini karena masing-masing punya kewenangan untuk menyampaikan hasilnya. Baik dok. Iya baik. Tapi harus sebanyak karena bagaimanapun virus itu kadang-kadang memiliki sifat yang berbeda mungkin antara satu negara dengan negara yang lain, gitu ya. Baik, ya. Berarti memang penting untuk tiap negara untuk membuat vaksinnya sendiri-sendiri meskipun memang perkembangannya lama ya dok ya, tidak bisa langsung jadi. Namun pastinya Indonesia sedang mengupayakan untuk membuat vaksin tersebut. Baik. Ya baik. Nah, sekarang ini kan ada ramai di internet yaitu corona jenis baru atau mutasi COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Nah, tanggapan untuk dokter sendiri bagaimana ya dok? Untuk cara masyarakat menghadapi mutasi COVID-19 ini bagaimana ya dok? Virus ini sama seperti kalau kita ngomong ada TB yang TB biasa ya, TB biasa, ada TB yang kebal obat, pernah dengar ya, ada TB MDR atau TB biasa. Penularannya bagaimana? Sama. Ya, jadi artinya dari sisi upaya mencegah penyebaran ya, dari sisi pencegahan dan pengendalian infeksinya sama. Jadi menurut saya warga jangan memikirkan itu virus mutasi. Sudah, yang penting Anda lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Sudah, itu. Dan untuk mengenai virus yang varian yang baru ini ya, informasi yang saya dapat sejauh ini untuk mengenai terkait sama vaksinasi, diharapkan vaksinasi yang ada ini masih bisa mengcover varian-varian yang baru. Begitu. Jadi kita sebagai masyarakat nggak usah bingung mengenai ini mutasinya. Sudah, jangan pikirkan mutasinya, pikirkan bagaimana supaya Anda itu mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Demikian. Gampangannya seperti ini, kalau Anda menaiki sebuah sepeda motor, ya, menaiki sebuah motor, apakah kita itu memikirkan ini kabel motornya pakai kabel apa ya? Ya. Ini apakah businya ini pakai busi apa ya? Ya. Enggak. Kita nggak sampai mikir itu toh. Sudah, gunakan motor itu sebaik-baiknya, rawatlah, waktunya serviskan. Sudah, gitu aja. Intinya masyarakat tetap harus melakukan pencegahan yang sama meskipun ada mutasi ini ya dok ya, karena caranya juga tetap sama untuk pencegahannya ya dok. Nah, untuk mutasi ini apakah sebenarnya terprediksi atau di luar perkiraan sih dok? Enggak. Setiap infeksi virus itu pasti ada mutasinya, pasti itu. Jadi bukan hanya masalah COVID aja ya. Dulu mengenai HIV ya, kemudian dengue ya, yang virus-virus itu tetap ada variasi mutasinya. Itu sudah menjadi hukum alam bahwa setiap makhluk hidup itu, kalau boleh saya ngomong virus itu makhluk hidup ya, tapi ada yang ngomong virus itu makhluk setengah hidup, bukan makhluk hidup. Benar dok. Apa itu? Setiap makhluk itu akan mempunyai cara bagaimana dia itu mempertahankan diri, bagaimana dia itu bisa meneruskan keturunannya.
Dengan jalan apa? Dengan jalan apapun. Ya. Contoh kita manusia. Kita membuat rumah orang-orang yang ada di tempat tropis seperti kita sama orang yang di daerah gurun, jelas rumahnya berbeda. Betul ya? Jelas rumahnya berbeda. Untuk apa? Ya, untuk adaptasi supaya kita tetap bisa bertahan. Nah, virus itu seperti itu, sama saja. Supaya mereka bisa melanggengkan keturunannya, ya. Bahkan mungkin virus itu, dalam pikiran saya, virus itu mungkin nggak punya keinginan untuk membunuh manusia. Mereka juga nggak punya otak, nggak punya hewan nafsu, nggak punya. Mereka hanya memikirkan bagaimana supaya kelompoknya itu tetap bisa bertahan. Dengan jalan apa? Mungkin dengan jalan memperbanyak diri, dengan jalan meneruskan keturunannya. Ya itu saja. Baik. Begitu, Dok. Nah, membicarakan tentang mutasi, vaksin yang sekarang beredar di masyarakat ini apakah masih efektif ya, Dok, untuk ya, mutasi-mutasi? Kalau menurut laporan masih dikatakan masih bisa mengcover untuk varian-varian mutasi yang baru, tapi tentu saja penelitian ini sifatnya sambil jalan, ya. Nah, iya, Dok. Nah, membicarakan tentang COVID-19 yang munculnya ini sebenarnya datang dari luar negeri ya, Dok. Menurut dokter efektif atau tidak menutup perjalanan luar negeri hanya selama 14 hari? Mengapa? Ataukah Indonesia harus mengikuti negara-negara seperti Australia yang benar-benar menutup perjalanan luar negerinya sampai setahun seperti itu, Dok? Ya, sebenarnya kalau misalkan pendapat saya kalau misalkan sejak awal dulu itu memang benar-benar strict mengenai akses keluar masuk, itu mungkin penyebaran nggak separah ini ya. Jadi kalau kita berkaca pada Taiwan, ya mungkin karena Taiwan itu sudah berpengalaman kena SARS, ya, SARS tahun 2003. Mereka punya pengalaman itu. Jadi begitu dulu ada wabah pandemi flu, ya, yang dari Wuhan, itu mereka langsung menutup aksesnya. Jadi jangankan warga biasa, pejabat pun nggak boleh. Jadi benar-benar strict, aksesnya benar-benar ditutup waktu itu. Selama berapa lama saya kurang paham. Tapi efeknya apa yang bisa didapat? Manfaat apa yang bisa didapat? Saat ini Taiwan dinyatakan bebas, mereka sudah bebas masker padahal, ya, nggak pakai masker. Jadi ada salah satu rekan kami dari rumah sakit UNER itu yang velo, ya, ikut kursus di sana, itu kirim foto suasana di rumah sakit. Sejawat kita ini berfoto sama para dokter-dokter di sana yang pakai masker, ya cuma kawan kita ini. Yang dokter-dokter pada nggak pakai masker. Ditanya, loh, kenapa nggak pakai masker? Di sana sudah menyatakan sudah bebas nggak perlu pakai masker, ya. Artinya memang suasana berat yang sudah mereka jalankan di awal-awal itu efeknya saat ini. Ya memang pada saat itu terasa berat. Karena apa? Dengan menutup akses, membatasi ketat pergerakan penduduk, dengan konsekuensi memberikan suplai kebutuhan sehari-hari, itu berat sekali. Memang berat sekali. Termasuk Singapura berat sekali. Jadi artinya kos yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tinggi sekali. Tapi dampaknya ya sekarang dirasakan. Kalau kita sejak awal hanya separuh-separuh, efeknya lama kita rasakan. Ya. Jadi kalau misalnya saat awal itu kita ketat, ya, menutup akses waktu itu, seperti contohnya Wuhan itu sampai 3 bulan mereka nutup, ya, 3 bulan nutup. Setelah itu ya sudah. Apakah bisa dibilang bahwa sekarang ini tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini terlambat ya, Dok? Ya, saya bisa bilang seperti itu, ya. Kita seolah-olah lengah di awal, ya. Menurut saya kita lengah di awal, ya. Bukan ya, termasuk kita sendiri ya. Mungkin pemerintah itu cerminan dari kita, ya. Artinya kalau kalian lihat warga kita sendiri waktu awal-awal dulu, di awal-awal pandemi, bagaimana kepatuhan mereka terhadap protokol itu piye, ya. Jadi banyak yang abai, ya. Mungkin sekali lagi ya, pemerintah itu ya cerminan dari kita sendiri menurut saya. Benar sekali, pemerintah cerminan masyarakatnya. Nah, baik, Dok. Untuk di Indonesia sendiri ini kan sedang ingin mencapai sebuah herd immunity. Nah, untuk mencapai herd immunity itu berapa persen masyarakat Indonesia yang harus sudah divaksin ya, Dok? Targetnya 70%. 70%.
Baik teman-teman, penting sekali ya teman-teman untuk vaksin karena setelah dijelaskan sebagian detailnya oleh Dokter Arif ini, memang penting banget untuk teman-teman di rumah untuk menunggu jadwal untuk vaksinnya masing-masing dan tetap menjaga protokol kesehatan, tidak jalan-jalan di kala pandemi ini jika tidak penting, tidak perlu. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Dokter Arif untuk menyempatkan waktunya memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada teman-teman di rumah semua, untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Lingua Talks di rumah. Terima kasih sudah bersama dengan kita di Lingua Talks. Stay connected and see you in the next podcast. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi di bawah dan follow Lingua Talks di Spotify.